Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPD Nasdem, Rendiana Awangga, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Rabu, 10 Desember 2025. Penetapan ini diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibowo, bersama para kepala seksi. Kejari Bandung sebelumnya telah memeriksa 75 saksi dan mengamankan berbagai alat bukti yang dinilai kuat. Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kekuasaan berupa permintaan proyek kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah, SKPD, dan pengaturan penunjukan penyedia. Kasus ini disebut melibatkan proyek di berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung. Lantas, Kejari menegaskan bahwa penyidikan masih berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Selain itu, pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo menyebut belum ada penahanan terhadap kedua tersangka. Keputusan tersebut diambil karena masih menunggu ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri menjadi salah satu syarat sebelum penahanan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kejari memastikan seluruh prosedur hukum akan ditempuh sesuai aturan yang berlaku. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau Korea tahun 2025, bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, bertempat kantor kami, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dengan berdasarkan dua bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka, yaitu satu, Saudara E, selaku Wakil Wali Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 10/M2/10 FD.2/2012 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara RA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 11/FB.2/12/2025 tanggal 9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan juga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 51 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya, subsidiar melanggar pasal 15 junto pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media untuk dimaklumi. Kami mohon dukungan, kami mohon doa untuk kami bisa terus menyelesaikan penyidikan ini hingga perkara ini kami akan mintakan kepada Tipikor Bandung. Demikian yang saya dapat kami sampaikan.
Apabila ada pertanyaan, silakan pada teman-teman sekalian. Kita batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dari mana Pak? Saya dari CNN Pak. Saya Cesar dari CNN. Mungkin Pak Jadi untuk wakil wali kota dan anggota DPRD Kota Bandung itu dilakukan penahanan. Terus kerugian negara dalam tindak pidana ini berapa? Terima kasih. Oke, next yang depan pakai topi. Pak izin Fauzi dari Republika yang menanyakan berapa proyek yang diminta dari dinas mana saja, nilainya berapa dan kurun waktu berapa lama melakukan tindakan tersebut. Lalu di luar itu ada dan di dalam yang lain yang berpotensi menjadi tersangka baru. Terima kasih. Oke, satu lagi yang ini Pak, jadi dari Dewan Pak terkait penetapan tersangka saya wali kota dan daerah ini Pak, dari hasil penyidikan beberapa saksi terperiksa, terus modus operasinya dari 2 tersangka ini seperti apa caranya Pak? Terima kasih Pak. 3 dulu ya, cukup ya. Ya, 2 ya. 3 dulu. Gimana terus? Karena saya mau take off, saya mau landing, ya kan, ke Kota Medan. Untuk kelanjutannya ke depan, jawabannya ini akan disampaikan oleh narasumber saya. Akan berkelanjutan ke depannya. Bisa Pak Sedulur. Siap, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan penjelasan ya. Tadi yang pertama yaitu terkait berapa kerugian negara. Untuk perkara ini bukan pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara, dan sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Hanjari. Ini berkaitan dengan pasal 1210E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subsidiare pasal 15 junto pasal 1210E ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan dilakukan atau tidaknya seperti itu. Sampai dengan saat ini kedua tersangka tersebut belum melakukan penahanan seperti itu. Mengingat dan mempertimbangkan ada perlu berdasarkan undang-undang pemerintah daerah mendapatkan persetujuan seperti itu dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga terkait dengan beberapa proyek yang diminta serta beberapa dinas ya. Kami belum bisa menyebutkan secara detail karena ini sudah masuk kepada materi dari pendidikan. Jangan lupa subscribe ya.